Halo, perkenalkan nama saya Putu Arya Panji Wicasana. Saya merupakan mahasiswa dari UC Online dan saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas ALP saya dari mata kuliah Entrepreneurial Project 2. Dan perusahaan yang akan saya bahas adalah tentang Ciputra Group, khususnya di proyek saya Citra Garden BMW Cilegon. Nah, sedikit sekilas tentang company profile dari Ciputra Group, di mana kami telah menjalankan bisnis selama lebih dari 40 tahun dan didirikan oleh almarhum Bapak Insinyur Ciputra beserta dengan keluarganya, di mana Bapak Ciputra sendiri adalah tokoh properti Indonesia yang mendirikan Persatuan Real Estate Indonesia dan melahirkan korporasi properti besar seperti Jaya Group dan Metropolitan Group. Nah, saat ini Ciputra Group berfokus pada pengembangan properti skala besar dan telah berhasil melakukan diversifikasi bisnis ke sektor lain termasuk gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, fasilitas rekreasi, pendidikan, kesehatan, asuransi, kemudian pertanian, seni, dan properti. Kemudian hal ini menjadikan Ciputra Group sebagai grup bisnis terbesar dan terdiversifikasi dalam hal produk, lokasi geografis, dan segmentasi pasar. Nah, saat ini saya membahas tentang proyek di mana tempat saya bekerja, yaitu Citra Garden BMW Cilegon, di mana Citra Garden BMW Cilegon merupakan proyek dengan skala luasan 68 hektar dan memiliki lokasi yang sangat strategis di mana diapit oleh dua exit tol, yaitu exit tol Cilegon Timur dan exit tol Serang Barat. Dan lokasinya ke pusat kota Cilegon itu hanya kurang lebih 10 menit, jadi cukup dekat dan hanya 5 menit ke pintu tol Cilegon Timur. Nah, Citra Garden BMW sendiri memiliki beberapa fasilitas yang sangat bisa diunggulkan, yaitu yang pertama adalah Masjid Raya yang cukup besar, kemudian ada sekolah, ada Bridgewater yang merupakan tempat sarana olahraga untuk umum, kemudian ada Damnau Tirta Agra, di mana ini merupakan jogging track, dan kemudian ada juga outdoor gymnya dan jogging track di dalam si Taman Tirta Agra tadi. Nah, saat ini saya akan membahas tentang konsep McKinsey 7S, di mana konsep McKinsey ini adalah sebuah kerangka kerja manajemen yang dikembangkan oleh konsultan McKinsey & Company untuk menganalisis dan meningkatkan efektivitas sebuah organisasi, dan model ini menekankan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dan sukses dalam menghadapi perubahan memiliki 7 elemen internal dalam suatu organisasi tersebut dan harus saling selaras serta saling mendukung. Nah, ketujuh elemen tersebut ini dibagi menjadi dua ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah elemen hard atau keras. Nah, elemen-elemen ini lebih mudah untuk diidentifikasi dan didefinisikan, yaitu yang pertama adalah strategi, structure, dan sistem. Kemudian yang kedua adalah elemen soft atau elemen lunak, di mana elemen ini sedikit lebih sulit untuk diukur dan diubah karena sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut dan perilaku individunya. Di mana pertama-tama ada share values dari suatu company, kemudian skills, kemudian ada style leadership, dan terakhir adalah staff. Nah, inti dari konsep McKinsey ini adalah yang pertama keterkaitan, di mana semua elemen saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dan perubahan pada satu elemen akan berdampak pada elemen lainnya. Yang kedua, penyelarasan atau alignment, di mana supaya organisasi dapat berfungsi secara efektif, 7 elemen ini harus laras dan satu sama lain saling mendukung strategi keseluruhan. Kemudian sebagai alat untuk mendiagnosis atau alat untuk melakukan perubahan, dan di mana model ini digunakan untuk mendiagnosis area-area yang tidak selaras dalam organisasi dan merencanakan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau mengimplementasikan strategi baru. Nah, dalam hal ini di tempat kami di Citra Garden BMW, kita akan coba bedah satu persatu mulai dari hard element terlebih dahulu, di mana hard element pertama adalah strategi. Saat ini strategi utama dari Citra Garden BMW Cilegon berfokus pada target pasar. Yang pertama, target pasar kami adalah segmen menengah ke atas yang ada di Cilegon dan sekitarnya, dalam arti Serang dan sekitarnya. Kemudian segmen target pasarnya adalah eksekutif, manajer, pengusaha, pekerja ahli di kawasan industri Cilegon yang memiliki daya beli tinggi dan membutuhkan hunian yang berkualitas. Kemudian yang kedua, diferensiasi kami. Diferensiasi kami menawarkan produk rumah tapak dengan keunggulan pada kualitas bangunan, desain yang modern,
fasilitas yang lengkap gitu ya, misalnya clubhouse, ada taman tematik, dan klaster dengan keamanan 24 jam. Serta yang terakhir adalah nama besar pengembang nasional, yaitu Ciputra Group sendiri yang belum ada atau pengembang nasional lain belum masuk ke dalam kota Cilegon. Kemudian yang berikutnya adalah value proposition kami, di mana kami menjual lifestyle atau gaya hidup dan komunitas yang lebih baik dan nyaman sebagai alternatif dari perumahan standar di tengah kota industri Cilegon. Nah, inovasi dari sisi strategi, menurut saya, kita perlu menguatkan unique value proposition bahwa Citra Garden BMW itu adalah hunian sehat dan cerdas di jantung industri. Dengan membuat sustainable industrial living, di mana secara proaktif mengatasi pain point warga atau masyarakat yang tinggal di kota industri itu sendiri. Dan Citra Garden BMW nggak hanya berbicara tentang perumahan dengan taman yang bagus, tapi tentang berbicara teknologi dan desain yang memitigasi dampak lingkungan industri, seperti contohnya menyediakan sistem filtrasi udara dan air yang standar setiap rumah unit sudah dapat, kemudian menggunakan material bangunan yang meredam suara, dan berikutnya mendesain green buffer zone yang lebih besar, lebih tebal, dan efektif di sekeliling perumahan. Sehingga ketiga hal ini dapat membuat kesan bahwa Citra Garden BMW betul-betul memikirkan kesehatan dari warga yang tinggal dalamnya. Lalu berikutnya, Citra Garden BMW dapat membuat smart community integration, di mana Citra Garden BMW bukan hanya mengintegrasikan teknologi di dalam rumah atau smart home yang sudah umum, tetapi juga di seluruh kawasan. Contohnya dengan mengembangkan aplikasi komunitas untuk membayar iuran, pemesanan fasilitas, tombol panic button, dan informasi komunitas lainnya gitu ya. Dalam hal ini kami sedang mengembangkan yang namanya Ciputra Hub, di mana konsumen dapat melakukan komplain, panic button, bayar IPL, dan kawan-kawan. Nah, hard elemen yang kedua yaitu structure, di mana struktur organisasi untuk properti seperti di perusahaan kami pada umumnya adalah vertikal atau hierarkis dan fungsional. Nah, bentuknya di tempat kami terdapat seorang project director atau GM, selevel GM sebagai pimpinan, dan di bawahnya terdapat manajer-manajer fungsional yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing. Contoh seperti saya, yaitu manajer pemasaran dan penjualan, kemudian ada manajer teknik dan konstruksi, ada manajer keuangan dan akuntansi, legal dan perizinan, dan masih ada beberapa hal lagi seperti planning and design dan human capital. Nah, alur kerja kami itu adalah keputusan strategis biasanya datang dari atas, dari manajemen, dari direksi, atau top down kita sebutnya, dan setiap departemen bekerja secara fungsional untuk mencapai target masing-masing. Contoh seperti saya, target penjualan, misalnya seperti teman saya, rekan saya, targetnya penyelesaian konstruksi bangunan dan kawan-kawan. Nah, untuk inovasi di bagian struktur atau structure, itu yang dapat diterapkan rasanya seperti yang saya tulis di dalam tugas saya ini, kita dapat mengadopsi tim lintas fungsi atau cross-functional teams dalam struktur vertikal. Namun, memang struktur vertikal ini tetap perlu dipertahankan sebagai tulang punggung dari Citra Garden BMW Cilegon. Nah, inovasinya dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja lintas fungsi. Contohnya misalnya adalah pada saat kita mau launching klaster baru gitu ya, kita dapat membuat satu tim lintas fungsi sendiri yang terdiri dari satu orang sales, satu orang marketing, satu orang teknik construction, dan satu orang dari legal. Tim ini bertanggung jawab untuk memulai dari konsep desain, jadi seperti project group gitu ya pada saat mau launching. Yang kedua adalah smart community atau tim innovation atau tim research and development yang terdiri dari biasanya staff marketing, teknik IT, dan customer service untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi komunitas yang diusulkan di atas. Nah, hard elemen berikutnya yaitu tentang sistem. Nah, sistem yang berjalan di Citra Garden BMW Cilegon saat ini meliputi satu, sistem penjualan. Kita menggunakan CRM atau spreadsheet untuk melacak prospek. Kemudian untuk konstruksi menggunakan MS Project, jadi kita punya aplikasinya. Kemudian ada komunikasi untuk penghuni, ini untuk estate melalui telepon, dan ke kantor estate management melalui WA group atau email. Dan untuk sistem keuangan kita menggunakan satu software akuntansi standar untuk pencatatan transaksi. Nah, inovasi yang rasanya bisa diterapkan atau diimplementasikan adalah kita membuat CRM yang lebih modern dengan AI yang saat ini sedang kami develop di Citra Garden BMW. Contohnya seperti Salesforce, HubSpot, dan lainnya untuk melacak perjalanan atau customer journey dari
konsumen kita, dari mulai dia tahu kita, diberikan price list, kontak pertama, kemudian datang, visit, dan akhirnya closing. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah share values. Untuk share values merupakan elemen keempat gitu ya, atau elemen soft dari McKinsey 7S. Nah, share values ini yang ada di tempat kami adalah integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, ini adalah nilai-nilai fondasi utama dari Grup Ciputra yang kita tidak bisa rubah. Nah, namun rasanya menurut saya kita dapat mengembangkan share values kita lebih baik lagi, dan kita dapat merumuskan secara aktif 3 nilai tambahan yang dapat melengkapi IPE. Yang pertama adalah customer obsessed, di mana kita terobsesi pada pelanggan, dan di mana yang maksudnya obsesi terhadap pelanggan adalah bukan cuma sekedar menjual rumah, tapi kita ingin menciptakan kebahagiaan bagi penghuni kita. Jadi setiap keputusan dari desain produk hingga kebijakan, contohnya IPL, itu harus dimulai dengan pertanyaan, apakah ini yang terbaik untuk pelanggan kita di Citra Garden BMW Cilegon. Jadi selalu objektifnya adalah konsumen. Nah, share values yang kedua yang dapat dikembangkan untuk melengkapi IPE adalah innovate with purpose. Jadi berinovasi dengan tujuan. Kami saat ini sering mendorong semua karyawan setiap tahunnya untuk membuat inovasi, dan bahkan kami memiliki namanya Innovation Award setahun sekali. Nah, hal ini sudah baik, namun menurut saya perlu dikembangkan bahwa inovasinya bukan hanya sekedar membuat inovasi, tapi ada tujuan strategis untuk menciptakan hunian yang lebih sehat dan cerdas, contohnya misalnya. Jadi bukan hanya sekedar inovasi saja. Oke. Yang ketiga yang untuk melengkapi adalah collaborate to win, di mana secara eksplisit kita merasakan bahwa keberhasilan perusahaan adalah hasil kerja tim. Kita sadari betul tidak ada yang hebat satu personal dari masing-masing kami, maka ini kerja tim. Nah, dari situ kita melihat bahwa sistem penilaian kinerja dan bonus harus memberikan porsi penghargaan untuk keberhasilan kolaborasi lintas fungsi, bukan hanya pencapaian individu atau departemen. Oke. Nah, soft skill elemen berikutnya adalah tentang skills, di mana saat ini Citra Garden BMW timnya memiliki keahlian dan kompetensi yang kuat di industri properti. Seperti contoh tim sales kami, kita pasti memiliki kemampuan negosiasi, pengetahuan produk yang mendalam, dan jaringan agent yang luas. Kemudian untuk tim pemasaran, kita memiliki keahlian dalam pemasaran konvensional seperti pameran, open house, dan kemudian juga pemasaran untuk digital. Kemudian yang berikutnya adalah tim teknik construction. Contohnya misalnya kita sudah punya tim yang sangat solid dan memiliki quality control yang kuat untuk membangun bangunan kami. Dan inovasi yang akan mungkin dilakukan untuk meningkatkan skills kita adalah melakukan program upskilling dan reskilling yang fokus pada 3 area baru. Yang pertama adalah analisis data dan pemasaran digital. Yang kedua, manajemen pengalaman pelanggan. Yang ketiga, literasi teknologi dan agilitas. Soft element berikutnya adalah tentang staff. Nah, di mana fokus rekrutmen saat ini kami biasanya pada kandidat dengan pengalaman kerja di industri properti. Nah, jenjang karir bersifat linear di tempat kami dan vertikal di dalam fungsi masing-masing. Contohnya misalnya staff sales menjadi supervisor, atau misalnya menjadi manager sales gitu ya. Biasanya jarang bisa pindah-pindah. Nah, inovasinya adalah kita mungkin ke depan perlu rasanya melakukan rekrutmen lintas industri. Contoh misalnya bukan hanya terfokus pada industri properti saja, tapi misalnya contoh perhotelan yang ahli dalam pelayanan contohnya, dan customer service. Kemudian perusahaan misalnya startup gitu ya, di mana orang-orang yang bekerja di startup biasa lebih agile, lebih cepat, lebih pintar. Kemudian berikutnya adalah program rotasi internal. Ini juga rasanya penting untuk dilakukan supaya staff-staff yang memiliki potensi tinggi itu, skill tinggi itu dapat dirotasi 3-6 bulan agar dia lebih menjadi pribadi lebih lengkap dan dapat berkontribusi lebih baik lagi untuk perusahaan. Nah, berikutnya mengembangkan karyawan melalui konsep T-shape.
di mana kami mendorong pengembangan karyawan yang memiliki keahlian mendalam di satu bidang, garis vertikal T, tetapi juga memiliki pemahaman yang luas tentang fungsi-fungsi lain di perusahaan, garis horizontal T. Jadi ke atas lurus ke vertikal dan horizontal sama-sama tajam. Kemudian yang terakhir adalah style leadership dari elemen soft, di mana style kepemimpinan saat ini bersifat direktif atau top down. Contohnya seperti manajer memberikan instruksi yang jelas, mengawasi eksekusi, dan memberikan imbalan atau hukuman atau reward and punishment berdasarkan pencapaian target contohnya. Nah, gaya ini memang efektif untuk menjaga stabilitas dan disiplin dalam proyek construction. Inovasi yang rasanya bisa dilakukan untuk style leadership ini adalah yang pertama, manajer harus menjadi coach, di mana melatih para manajer untuk beralih dari sekedar memberi perintah menjadi seorang coach gitu ya. Mereka harus lebih banyak bertanya, kemudian mendengarkan dan membimbing tim untuk menemukan solusinya sendiri. Yang kedua adalah mendelegasikan otoritas. Para pemimpin di atas, menurut saya, harus berani memberikan kepercayaan dan otonomi kepada para timnya, dan baik lintas fungsi maupun yang fungsional, untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya kegagalan dalam skala kecil harus dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kesalahan yang harus dihukum. Kemudian berikutnya, inovasi yang dapat dilakukan menurut saya adalah memimpin dengan contoh atau lead by example, di mana para manajer serta direksi itu harus menjadi user pertama dan paling efektif dari sistem digital yang baru. Contohnya dalam hal ini misalnya pengaplikasian sebuah sistem digital gitu ya. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat kolaborasi dan keterbukaan dalam rapat. Jadi bukan hanya direktif, bukan hanya top down, tapi juga menjadi contoh bahwa mereka juga melakukan program yang mereka cetus. Nah, menurut saya itu adalah 7S dari McKinsey yang dapat diterapkan dari Citra Garden BMW Cilegon. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.